Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMHK Menteng, Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran kita pada Sabat kali ini berjudul Kehidupan yang dibentuk Kristus dan Perkataan yang diinspirasikan Roh. Saya rasa kita semua pernah mendengar cerita ini. Jose Antonio telah hidup di jalanan kota Palma de Mallorca, Spanyol selama 25 tahun. Ia kehilangan pekerjaannya dan selama puluhan tahun itu ia berjuang melawan depresi. Agar bisa makan, Jose bekerja sebagai tukang parkir di alun-alun kota dan ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Banyak orang yang kemudian akrab dengannya karena ia sangat ramah dan memiliki work ethic yang sangat baik. Salah satunya adalah Salva Garcia, seorang pemilik salon La Salvajeria di dekat alun-alun tersebut. Salva sering nyeletuk bahwa ia ingin memberikan makeover kepada Jose. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk melaksanakannya. Salva berpikir bahwa suatu perubahan penampilan dapat membantu Jose mendapatkan pekerjaan. Jadi Salva dan timnya kemudian memberikan makeover itu kepada Jose. Begitu proses tersebut selesai, Jose bahkan tidak mengenali bayangan yang ada di cermin. Ia kini menjadi sangat rapi dan orang-orang yang mengenalinya bahkan sangat terkejut melihat perubahan penampilannya. Jose sendiri berkata, makeover ini tidak hanya mengubah penampilan saya, ini juga mengubah hidup saya. Menurut Paulus dalam Efesus 4 ayat 17-32, umat percaya mengalami transformasi total. Mereka menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Akan tetapi, apabila transformasi yang dirasakan Jose adalah eksternal, transformasi yang dimaksud Paulus ini adalah secara menyeluruh. Bisa dikatakan the ultimate makeover. Di dalam perikop yang sama, Paulus membandingkan gaya hidup orang bukan Yahudi yang merusak persatuan dan orang Kristen sejati yang memelihara persatuan. Paulus mengkritik tajam gaya hidup bejat mereka ini. Demikian juga ia menunjukkan keprihatinannya tentang pola perilaku yang mereka tunjukkan. Efesus 4 ayat 17-19 menggambarkan potret spiritualitas yang tidak berperasaan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena terasing dari Allah dan terpisah dari kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, mereka terus berada dalam kondisi dosa yang semakin memburuk. Yang menarik, di ayat 20, Paulus berseru, "Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus." Perhatikan bahwa Paulus mengatakan belajar mengenal Kristus, alih-alih belajar tentang Kristus. Baginya, iman itu berpusat pada hubungan pribadi dengan Kristus, yang begitu jelas dan nyata sehingga dapat digambarkan sebagai mempelajari Kristus. Adopsi hidup yang meneladani Kristus ini memerlukan 3 proses yang diungkapkan melalui kiasan pakaian. 1. Menanggalkan atau berpaling dari cara hidup yang lama. 2. Mengalami pembaruan batin. 3. Mengenakan pola hidup yang baru seperti Allah. Paulus menggunakan metafora pakaian. Mengapa? Pada zaman kuno, pakaian itu suatu hal yang berharga, mahal, dan disimpan untuk waktu yang lama. Tidak biasa memiliki lebih dari 1 set pakaian, beda dengan zaman kita sekarang. Jadi kualitas dan gaya pakaian itu menandakan identitas dan status pemakainya. Untuk mengganti pakaian seseorang, menukar 1 set pakaian dengan yang lain adalah suatu peristiwa yang tidak biasa dan penting. Oleh karena itu, Paulus menganggap perubahan dalam hidup sama berartinya dengan menukar 1 set pakaian dalam konteks abad pertama ini. Di dalam ayat 25-29, Paulus menggunakan struktur kalimat yang sangat menarik. Diawali dengan perintah negatif, lalu perintah positif, dan kemudian rasionale atau semacam penjelasan justifikasi. Kita ambil contoh di ayat 25. Buanglah dusta, itu perintah negatif. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, ini perintah positif. Kemudian rasionalenya, karena kita adalah sesama anggota. Nasihat Paulus untuk berkata benar bukanlah undangan untuk saling mengkonfrontasi sesama umat Tuhan, tapi untuk menjaga kedamaian. Paulus kemudian merangkum dalam nasihat terakhir kepada Efesus di ayat 31-32. Masih dengan struktur kalimat yang sama seperti di ayat 25-29. Perintah negatif, perintah positif, dan rasionalnya.
Perintah negatif kali ini mengidentifikasi 6 sifat buruk yang harus dibuang dari antara kamu. Diawali dengan semua kepahitan, diakhiri dengan semua kejahatan. Dan di tengah-tengahnya ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Perintah positifnya, bersikap baik, lembut hati, memaafkan. Rasionalnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam daftar di poin pertama, perilaku kepahitan, murka, kemarahan, berkembang menjadi ucapan penuh kemarahan. Fitnah, berbicara jahat. Melalui tulisannya, Paulus melakukan demilitarisasi ucapan orang Kristen. Sikap-sikap yang menyokong ucapan kemarahan harus disingkirkan dari gudang senjata orang Kristen. Demikian pula ucapan keji, bukan hanya ditekan, tapi harus digantikan. Sebagai keluarga Kristus, baik internal maupun eksternal, percakapan dan tindakan kita harus dimotivasi oleh kebaikan, kelembutan hati, dan pengampunan berdasarkan standar tertinggi, yaitu pengampunan melalui Kristus. Paulus menunjukkan pengampunan vertikal, yaitu Allah kepada manusia, sebagai contoh pengampunan horizontal kita terhadap sesama. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk sahabat hari ini. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.